Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak tidur nih. Alhamdulillah, selamat datang kembali di channel 87 Production. Pada video kali ini kita akan pasang velg gembos kayak ini padang ini. Pasang velg Rossi palang 8. Aduh. Ya iki ceklung kuno. Nah, Rossi palang 8 ini ke Ninja R. Sudah kita repen, ini hasilnya warnanya kuning apa gold. Kita repen hitam ke abu-abu. Ini tromol, seperti apa nanti jadinya, simak terus videonya. Langsung saja untuk part-partnya nanti tadi sudah dipasang, itu pakai bannya Rosso apa ya, Rosso Diablo 100/80 depan belakang. Ini X Futris ya, depan belakang sama 180. Terus nanti piringan ini sama bawaannya, piringannya pakai TDR-an ini ya. Ini langsung kita bongkar untuk yang depan. Untuk yang depan ini tuh. Untuk yang depan hampir PNP ya. Yang depan ini tinggal kita harus bedelin kayak piringan itu. Yang depan ini kita ganti biring ini dengan bawaannya bisa. Ini tadi minta diganti aja baru. Ini sama dengan punyanya Ninja bawaan, langsung PNP. Busing kanan kirinya juga PNP, untuk sealnya juga PNP. Nih piringannya pakai VND ukuran 26. Nanti kita coba sama apa tidak dengan punyanya Ninja. Oke, kita lepas dulu. Nah, ini banyak yang tanya lepas laher dari velg Rossi. Ya seperti ini, memang tidak bisa dilepas. Sering saya yang velg Rossi yang akhir-akhir ini pasti hancur ya. Ini lepas. Jadi ini nanti kita las, terus kita pukul. Itu baru bisa. Cara melepasnya jadi seperti itu. Kita las, terus kita pukul. Tidak bisa. Ini kanan kiri tidak bisa dilepas. Ini sudah terlepas, panas pun tapi ini ya seperti ini, kita las tapi tak golek. Nah ini seperti ini, sudah kita celup. Ini kita las, dipukul, ini tidak bisa. Terus ya tinggal pindahkan aja laker bawaannya itu ke ini sama busing, tinggal kita pasang. Untuk piringan ini bawaan Ninja juga sama 26, nanti juga PNP pakai yang 26 10 mili punya Jupiter Z. Ini yang depan sudah 100% PNP. Kita coba itu ya, Mang. Ini nah, untuk rumah gear speedonya ini juga sama. Ini juga sama, bisa jalan juga. Jadi yang depan PNP. Nah, ini untuk depan karena bannya ini dengan slebor, spakbornya kurang tengah, kurang ke kanan, jadi posisi ban itu kurang ke kanan, jadi kita buatkan busing seperti ini ya. Ini kan bawaannya yang kanan, jadi kita potong, kita buatkan yang kanan ini 15 mili, 14,5 tuh, 14,5. Terus yang kiri jadi selisihnya 8 mili, 8,5. Tuh 8,5, 8,7. Jadi ini jumlahnya sama,
Ini jumlahnya sama ya, kita pasang. Jadi ini sama, ini diameternya ini 22 mili, ini sama ya, diameternya 22 mili sama. Jadi ini bisa dikasih seal bawaannya punyanya Ninja. Terus yang kecil ini kita pasang yang kiri, di kirinya di sini. Nah, seperti ini sudah di tengah. Tinggal kita kencangkan lalu kita pasang. Ini kita nanti juga saya review untuk tebal busingnya. Untuk ini apa ya, busingnya yang di kaliper ini karena kita harus ke dalam kan, ke arah kiri itu kita ganti bautnya, juga kita berikan busing umur 14-an atau umur M10, umur 14-an. Aduh, cukup jani tapi nah, ini sudah beres ya. Nah, aman sekali. Nah, untuk yang depan beres ini, untuk bracketnya ini bukan buatan saya ya ini. ya mungkin karena dulunya pakai ban kecil, jadi ini dirubah. Ini jadi pakai standarnya aja sudah pas, karena ini piringannya sama dengan bawaannya Ninja itu. Nah, nih beres, ringan sekali. Oke, ini sekarang kita tinggal pindah yang belakang seperti biasa. Kita ukur dulu, ini sebelum dibongkar kita ukur dulu untuk jarak kir dengan pinggir arm. Nanti juga tetap presisi. Ini 50 pas ya, 50, berapa ini dikasih 50 pas, nanti tidak masalah dengan pinggir armnya ya, 50 pas. Terus saatnya kita bongkar semuanya untuk kita pasang velgnya. Ini kah wes. Nah, ini bang, untuk lahernya bawaan velg Rossi ini 6301, kita ganti 6301 strip 15 punyanya ini NTN. Aduh, nah ini 6301 garis miring 15 seperti ini piringnya. Ini untuk yang NTN ini lebih mahal, sekitar 35.000, kalau ASP yang kemarin itu 25.000. Ini laher khusus. Terus ini busing dalamnya kita ganti dengan pipa tebal ini ya. Tuh pipanya ini yang tebal, karena di sini ini masuk. Itu saya kalau yang beli online saya buatkan tipis itu biasanya karena kondisinya tidak bisa masuk ke tromol. Kalau ini tidak ada natnya bisa masuk, kita buatkan yang tebal seperti ini. Kita tambahkan stempet, bisa kita langsung pasang.
Nah ini sudah beres, sudah terpasang. Untuk jaraknya ini tadi kurang ke kanan sedikit ya, ini 49, sementara yang standarnya itu 50 mili, jadi kurang 1 mili. Ini nanti kita buatkan lagi yang ditambah 1 mili, terus kita review untuk ukuran busingnya, kita bongkar lagi untuk review. Nah ini cakram dipindah tromol, kita buatkan juga penggaris rem, nanti remnya juga kita review. Sekarang kita review dulu busingnya. Ini tadi setelah melakukan beberapa kali bongkar dan pasang. Jadi untuk velgnya Jupiter, tutup kampasnya ini pakai RX King, ini ada sedikit space-nya ya, terbuka sedikit sekali tapi tidak masalah. Kita bongkar lagi, kita bongkar pasang, kita coba. Nah ini untuk ukuran busingnya yang tadi terpasang di ini 26. Ini sudah saya buatkan langsung yang ukuran 27,5, 27,7 karena tadi kurang ke kanan juga. Ini tadi bannya kurang ke kanan juga, gearnya kurang ke kanan. Ini 30 mili pakai seal 3042. Oke, pakai seal ya biar lakernya awet. Terus snap gear juga pakai Jupiter MX, jadi ini mirip seperti Tiger ya. Ini 28, busing kirinya 28, terus pakai snap gear Jupiter MX juga. Terus ini nutnya juga sama 8 mili. Nut bos snap gearnya 8 mili, 8 lebih sedikit, 8,3. Terus untuk yang kanan setelah snap gear ini, setelah tutup kampas tadi pakai RX. Ini kalau mau mepet ini dipotong, karena RX itu lahernya sedikit ke dalam, lebih ke dalam. Untuk Jupiter press, untuk RX itu ke dalam, terus ini dipotong dikit tidak masalah, kalau tidak dipotong juga tidak masalah. Terus ini pakai fiction tapi dipotong sedikit jadi 43 mili. Beres, sudah bisa dipasang, tinggal atur kawat rem. Oh ya, ini saya buatkan seperti ini. Aduh. Ini saya buat seperti orisinil ya. Ini kita berikan tatapan. Ini pakai bautnya orisinil. Nah ini bisa dikencengin tanpa ini harus dipegang kunci, jadi lebih aman. Ini pakai plat. Kalau pakai aluminium, untuk yang sudah mengikuti Instagram saya sedikit takut ya pakai aluminium, karena ini juga motor Ninja pakai plat hampir 5 mili ini. Untuk saya juga tidak masalah, bukan anti aluminium, tapi untuk plat part-part yang riskan itu ya mending pakai besi aja. Seperti ini ya. Kalau saya lebih mendingan pakai plat. Ini resiko karena ini juga sudah aluminium di lubang-lubang, nanti kalau buat rem mendadak resiko. Pakai inilah aman, tinggal chrome. Oke, kita pasang lagi, kita atur kawat rem sama dudukan remnya, siap setting. Untuk pengereman sudah beres, ini seperti ini. Ini saya kasih dudukan tatapan agar tidak jengat. Pakai bahasa Indonesia jengat. Agar biasanya kalau dulu itu ini juga modifan lama ya, Ninja dikasih rem tromol ini modifan lama. Dulu itu saya kasih di sini plat L untuk
tatapan, untuk dudukan agar ini tidak terlalu tinggi. Jadi ini sekarang saya kasih dudukan di sini. Ini saya balik ya. Untuk ini konstruksi pernya saya buka dulu. Nah, ini untuk ini saya gerinda sedikit ya. Di sini ini saya gerinda sedikit agar bisa maju. Ini kita balik posisinya seperti ini. Ini yang dulunya untuk per switch rem, ini sekarang kita gunakan untuk per pengembali. Jadi per pengembalinya di sini. Ini kita gunakan untuk per pengembali. Ini masuknya sedikit sulit, tapi bisa. Ini bisa untuk per pengembali. Terus konstruksinya seperti ini. Ini tinggal kita bengkokkan saja di luarnya. Nah, ini posisinya di sini. Ini sudah aman, bisa ngerem. Terus untuk dudukan ini saya las. Ini seperti ini. Ini saya las mur 14an M10 seperti ini, miring. Ini untuk pasnya di sini. Nah, ini mapan. Seperti itu ya. Mapan dicari sendiri saja. Terus ya sudah, ini bisa dipasang. Hasilnya kita setting. Nah, ini sudah beres. Langsung disetting pembalap ternama ngetan kayak salah jalan wiron lho. Iya. Piye? Miring piye? Ora. Piye nyapa? Nah, ini sudah selesai. Sekian. Terima kasih. Piye Mas? Aman, aman.